Problem bagi kami jika perkara ini kami lanjutkan, yakni problem terkait pembuktian di persidangan, karena kami terus terang tidak menduga klien kami Bambang Tri ini ditangkap dan ditahan, padahal klien kami yang punya akses kepada saksi-saksi dan data-data yang menjadi bahan-bahan pembuktian, dan tentu saja ini akan berpengaruh pada proses persidangan. Karena itulah kami kemudian bermusyawarah untuk memutuskan apa yang terbaik bagi klien kami. Dimana kalau ini dipaksakan sementara pembuktian tidak bisa dilakukan oleh Bambang Tri karena dia ditahan, saksi-saksi juga tidak bisa diakses karena prinsipal klien kami Bambang Tri ditahan, sehingga kami tidak bisa menghubungi saksi-saksi tersebut. Dan tentu saja saksi tadi hanya percaya kepada Bambang Tri, kalau kami yang menghubungi nanti akan menjadi problem. Nah, ini akan menjadi masalah. Dan karena itulah kami mengambil opsi untuk mencabut perkara, dan dengan demikian sesuai dengan ketentuan perdata, kalau gugatan perdata, gugatan perbuatan melawan hukum perdata dicabut sebelum masuk ke pokok persidangan, pokok perkaranya, belum ada jawaban dari tergugat, maka kasus dianggap tidak ada atau case close dengan status kosong-kosong atau seri. Nah, itu yang penting. Bambang Tri Mulyono yang akhirnya putuskan cabut gugatan ijazah Jokowi usai jadi tersangka. Ini alasannya yang kalau menurut saya aneh dan gak masuk akal bagi seorang kuasa hukum. Mereka kan mengatakan seperti yang di video tadi, bahwa alasan dicabut ini karena tidak punya akses untuk menghubungi saksi-saksi dan juga bukti-bukti. Yang punya akses itu cuman Bambang Tri, sedangkan kondisinya sekarang Bambang Tri ini lagi ditahan karena kasus dugaan penistaan agama dengan Sugi Nur. Ya, dan sudah seharusnya kuasa hukum ini sebelum melaporkan atau menggugat suatu perkara, ini kan sudah seharusnya punya bukti-bukti dulu, saksi-saksi dihubungi terlebih dahulu, baru melakukan gugatan, mengumpulkan data, mengumpulkan fakta, mengumpulkan saksi, baru melakukan gugatan. Nah, ini enggak. Jadi berdasarkan katanya Bambang Tri, cuman berdasarkan katanya, kemudian nafsu untuk melaporkan, padahal saya yakin ini belum punya data dan memang nggak punya saksi. Jadi apa yang diomongin Bambang Tri ini sepertinya memang cuman omong kosong. Membuat Egy Sujana seperti sosok yang seolah-olah orang yang baru masuk ke dunia hukum itu, karena yang berbicara adalah Yusril Iza Mahendra. Benar-benar telak. Saya sebagai pendukung Pak Jokowi dan pendukung Indonesia, saya bahagia karena kita tahu bahwa ada intens yang tidak baik dalam kasus tuduhan ijazah palsu ini. Karena apa? Beberapa kali mulai guru SMA, teman SMA, SMP, kemudian teman-teman kuliah, sampai rektor dari UGM sudah memberikan klarifikasi pun tetap mereka ngotot. Jadi kebencian yang mengerak ini seperti kayak dendam, kesumat, sehingga mereka membabi buta, tidak logik dan tidak objektif. Dan apa hasilnya? Hasilnya Egy Sujana kena hajar secara telak. Penggugat ijazah Presiden Joko Widodo, yakni Bambang Tri Mulyono, akhirnya mencabut gugatannya tersebut melalui kuasa hukumnya, yakni Ahmad Kozinuddin. Adapun perkara tersebut mulanya didaftarkan Bambang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terregister dengan nomor perkara 592 PDT.G 2022 PNJKT.PST dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum atau PMH. Selain Jokowi, pihak tergugat lain dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR,
serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, petitum pertama dari gugatan adalah meminta hakim mengabulkan seluruh gugatan. Dalam petitum kedua, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah melakukan perbuatan berupa membuat keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Sementara dalam petitum ketiga, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. Bambang Trimulyono ditangkap tak lama setelah berita gugatan ijazah Jokowi tersiar, tepatnya pada 13 Oktober. Bambang ditangkap polisi terkait kasus dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama. Tak hanya ditangkap, Bambang juga ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus yang sama, Polri juga menetapkan tersangka lainnya, yakni Sugi Nur Raharja sebagai seorang tersangka juga. Tersangka pertama adalah SMR, tersangka kedua adalah BTM, kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah di Mabes Polri. Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Raharja disebut menyebarkan ujaran kebencian lewat akun YouTube Gus Nur 13. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi nomor LPB 0568 IEK 2022 Bareskrim Polri. Pasal yang disangkakan kepada kedua tersangka adalah pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 Cungtuh, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan, kata Nurul kepada wartawan di Mabes Polri Jakarta. Pasal sangkaan terakhir, kata Nurul, adalah pasal 14 ayat 1, ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Nurul mengatakan penyidik sudah memeriksa 23 saksi dan 7 saksi ahli sebelum menetapkan Bambang dan Gus Nur menjadi tersangka. Adapun barang buktinya adalah 1 buah flash disk, selanjutnya screen capture dan 2 lembar screenshot postingan video, ucap Nurul. Diketahui Bambang Trimulyono ditangkap di sebuah hotel kawasan Jakarta Selatan oleh DTP Cyber Bareskrim Polri. Kendati demikian, Bambang selaku penggugat ditahan dan berstatus tersangka. Persidangan gugatan ijazah Jokowi tetap berjalan. Sidang perdana dimulai pada 18 Oktober. Sidang pertama ini berlangsung riuh lantaran dihadiri oleh para pendukung Bambang dan teman-teman Jokowi. Cabut gugatan meski sidang perdana gugatan ijazah Jokowi tetap berlangsung. Pada akhirnya kuasa hukum Bambang Trimulyono, yakni Ahmad Kozinudin, merasa kesulitan menyiapkan pembuktian lantaran kliennya kini ditahan dan berstatus tersangka. Alhasil ia tak bisa berkoordinasi dengan Bambang dalam menyiapkan pembuktian di persidangan. Langkah hukum yang kami tempuh ini adalah upaya untuk melindungi kepentingan klien kami. Kalau perkara tidak dicabut, perkara akan kalah di persidangan, maka klien kami akan kehilangan hak hukum, ujar Kozinudin. Kalau kami paksakan masuk ke materi pokoknya, bukti-buktinya terhalang karena klien kami ditahan dan saksi-saksinya tidak bisa dihadirkan. Karena yang punya akses ini adalah klien kami. Tentu saja akan merugikan kepentingan hukum klien kami, sambung dia. Tim kuasa hukum Bambang telah menyerahkan surat pencabutan dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis sore kemarin. Menurut Kozinudin, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerima surat pencabutan perkara tersebut. Dengan dicabutnya gugatan tersebut, kata Kozinudin, Bambang masih bisa memiliki hak hukum apabila setelah menutaskan proses hukumnya ingin kembali menggugat untuk perkara yang sama. Klien kami masih memiliki hak hukum. Nanti setelah selesai perkara pidananya, Bambang bisa menggugat kembali karena perkara ini belum masuk sampai materi pokoknya, ucapnya.